Penerimaan pajak digital Indonesia hingga bulan Oktober 2024 totalnya ya 29,97 triliun. Gede kan? Gede itu. Kalau menurut gua sih Kalau mungkin sampai harvest dikorupsi pajaknya bahaya. dibanyakin dari sana kali ya. Jadi jangan ke rakyat gitu. Nah itu juga berimbas sama kemarin ada postingan teman gue di grup. Tapi gue belum baca semuanya. Bentukan PDF. Katanya cukai rokok naik. Iya, kalau nggak salah. Yang gua tahu tuh ada iklan bea cukai aja. Tapi gua nggak tahu kalau naik atau enggak. Naik. Cuman gue belum buka PDF-nya tuh. Barusan tadi. Sama ada yang menarik. Stimulus ekonominya. Stimulus ekonominya salah satunya adalah PLN 50%. Nah Ya kan? itu dia. Tapi pertanyaan gua, berarti mungkin emang asli harganya 50% kali ya? Nah bisa jadi. Tapi ini dijelaskan sama Dirut PLN Darmawan Prajoso. Iya juga sih ya. Apa tuh? Iya, diambil dari cnbcindonesia.com. Beliau bilang PLN pastikan diskon tarif listrik 5% akan diterima oleh 81,4 juta pelanggan dengan daya 2200 VA. VA itu apa sih maksudnya? Ini volt ampere kalau nggak salah. Oh, volt ampere VA itu ya. Oke. Oke, kalau di musik itu various artis. 2200 ke bawah. Dengan kurang panjang. Oh, kurang panjang nih. Kurang panjang. Kemarin perasaan panjang deh. Ini potong nggak ya? Buat papan-papan di atas. Belum direndam sama minyak tanah. Oke guys, ketemu lagi di Radio KW bareng KW. sama gua Anu dan ini adalah An. Ya udah. Nanti kita mau ngucapin ini ya 2025 ya, tapi Ya, nanti. Tapi nanti. Di Ya, 13 episode ke depan lah. Udah Ini masuk Januari, kita menuju minggu ke depan. ini udah akhir-akhir 2024 ya kan, mudah-mudahan Ya. suasananya udah suasana liburan. Lu masuk ke bulan Desember tuh udah pengen wah liburan. Liburan, long weekend segala macem. Kalau gue sih lebih ke aduh nggak punya duit. Iya bener ya. Gimana tuh An? Nah, jadi apa ya kalau kita ngomong Nataru itu kan kalau di teman-teman kita anak band, musisi itu istilahnya hari rayanya mereka tuh. Karena harganya 2 kali lipat. Oh iya, acara-acara spesial ya. Ya. Karena waktu lebaran mereka nggak manggung ya. Iya. Tahun baru Gua kebayang, mereka. halal Mereka bihalal. tuh. Enggak kayaknya ya. Enggak ya? juga. Enggak ya? Nah, lu waktu zaman ngapain kan kalau misalnya dapat New Year kan pasti harganya 2 kali lipat. Enggak lah, gua nggak manggung. Ya. Ya kalau biasanya dari mulai 25 tuh ya sampai 31 tuh Iya. nyambung tuh kita luar kota semua tuh. Luar kota semua tuh Karena dalam teman-teman. kotanya macet biasanya. Iya, teman-teman yang ngamen dah tuh rata-rata tuh panen deh tuh. Ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman dapat rezeki yang banyak. Amin. Teman-teman musisi juga senang gitu dengan adanya tahun baru. Oke, Nu. Ya, apa yang baru? Pajak 12%. Ini banyak info nih. Seminggu kemarin dia baca-baca koran. Ternyata korannya nggak langganan lu ya. Dia cuma setengah-setengah, beritanya cuma setengah-setengah ya. Nggak apa-apa lah, kita dengerin aja An mau ngomong apa. Iya. Pajak up 12% untuk barang berharga. Kira-kira barang apa aja ya, Nu ya? Ya minggu kemarin episode terakhir kita ngebahas pajak Iya, juga itu, kan. pajak itu. Baru ngasih tahu bahwa Terus lo pajak bilang, akan dipundurin. nanti gitu kita kan. bahas lagi next episode katanya. Nah ini An akan ngebahas secara detail, mendalam, komprehensif dan penuh dengan Enggak lah, Nu. rekayasa industri. Silakan An. Ya elah. Yang gue tahu Pak Prabowo tuh bilang, kalau nggak salah hari ini gue lihat konferensi persnya, dia bilang pajak itu kan ya undang-undang, artinya memang pajak itu wajib gitu ya Iya. buat semua rakyat, cuma untuk barang-barang tertentu. Jadi nggak semua hal jadi naik gitu. Nah kebanyakan masyarakat banyak yang nggak tahu tuh udah ke ya sembako naik nih, pasti ini naik nih, pasti ini naik nih kan. Apalagi kalau udah yang nyangkutnya sama BBM ya. Udah BBM Kalau naik semua naik. Yang lu tahu itu yang naik apa aja sih? Nah Selain katanya nih naik ya, kelas. dilansir dari liputan6.com, barang yang dikenakan pajak 12% menurut DPR itu adalah barang-barang yang masuk dalam kategori barang mewah
Dan barang mewah adalah barang yang telah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah itu adalah di antara lain ini sebagai berikut. 1, kendaraan bermotor kecuali motor. Iya, kendaraan bermotor kecuali untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum dan kepentingan negara. Itu nomor 1. Ini jangan sampai teman-teman punya ide untuk beli ambulan ya. Jangan. Lah kan ada mobil. Enggak gitu mengejawantakannya ya. Hanya karena ambulan tidak kena pajak, bukan berarti Anda beli ambulan. Nah, pertanyaan atau gua, mobil jenazah. kan ada tuh masjid dapat sumbangan mobil biasa disulap jadi ambulan, itu gimana? Jangan kayak gitu juga lah. Tapi itu kan peruntukannya beda. Iya, Itu kan sosial. ada itu kan masjid, sosial. ada musola, ada yang nyumbang nih. Kayak temen gue Soalnya- Omeka, dia nyumbang mobil pribadinya Oh, tuh dia dijadiin ambulan. Sponsor nih. Dia nyebut nama sponsor nih. Dibayar berapa Omeka, lu? temen. Yang gue tahu tuh jadi zaman Covid 2020 ya. Ya, Banyak yayasan, masjid dan simpatisan yang kemudian Masjid, bikin gereja. ambulan. iya, simpatisan Karena emang partai ini, karena emang partai itu. butuh gitu. Ya cuma nggak tahu sekarang ini aturannya kayak gimana. Takutnya kan kayak kasusnya Mbak Novi yang menggalang dana ternyata nggak boleh menggalang dana katanya. Iya. Gitu kan. Nah ini gimana nih, mendingan diatur deh dari sekarang ya kan. Jangan sampai nanti udah rame terus ternyata nggak boleh ternyata. Oh kenapa nggak dari dulu gitu kan. Iya, kenapa nggak dulu Jadi- udah rame di sos. Kalau baru bisa turun. sih 2025 tuh jangan banyak kenapa nggak dari dulunya gitu ya kan. Yang bener aja gitu. Kan nunggu viral dulu baru ditindak katanya. No viral no justice. Iya. Nah, nanti kita akan bahas itu karena ada yang menarik. Nah, terus yang kedua, kelompok hunian mewah. Nah, kelompok hunian mewah ini seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, Kondominium, townhouse itu apa ya, Nu ya? townhouse. Oh, townhouse. Iya, dia nggak tahu karena rumahnya di town. Nah, sejenisnya lah. Kalau Aan lebih ke village house, Rumah desa. rumah desa. Iya. Tapi rumah mewah tuh aturannya gimana ya? Dari ukurannya atau dari tempat? Belum ada Dari- pembahasan secara detail nih, Nu. Dari land Baru kan- value-nya kah? Iya. Secara NJOP-nya naik, tinggi atau apa gitu? Nah, Kalau misalnya lu punya rumah di Pondok Indah, ini rumah uyut lu misalnya. Ini kan misalnya, walaupun mungkin enggak. enggak, iya, iya. Kan misalnya, ini rumah uyut lu nih, rumah uyut lu tuh di Pondok Indah gitu. Karena udah dari zaman uyut lu, misalnya cuma ya 3x3 meter misalnya, Ya, itu naik juga nggak? Kan rumahnya kecil, ya kan? Ini Iya rumah juga dari ya. rumah dari uyut lu, Iya tapi juga ya. lokasinya di Pondok Indah gitu. iya Ini naik juga nggak? ya. Rumah warisan misalnya gitu ya. Nah, rumah warisan. Iya juga ya. Ya itu. Ya kalau menurut gue sih biar nggak jadi rusuh di mana-mana gitu ya, menambah-nambah rusuh, mendingan dijelasin aja segamblang-gamblangnya lah. Ya, detail. Terus ketiganya adalah kelompok pesawat udara. Terus kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Keempat, kelompok balon udara. Aduh, teman gue gimana kabarnya nih yang vendor balon udara. Nah ini sponsor lagi nih. Kok sponsor benar? Beliau ada Dia usaha nyebutin balon usaha udara orang buat loh. iklan. Terus Jadi 2025 ini mungkin buat teman-teman yang ulang tahun akan jadi mahal karena balon udaranya kena pajak. Balon udara. Balon isinya udara kan? Iya Balon iya udara. iya 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 iya. Ya artinya harus, karena kalau gue berkacamata sebagai orang awam gitu ya, betul. bisa aja gue mikirnya, balon udara berarti semua balon yang isinya udara kan pajaknya naik gitu. Nah, iya kan gue niup tuh kan Iya. udara. Dan kayaknya nggak banyak ya orang naik balon udara kayaknya. Kasihan anak-anak TK nanti. Iya, makanya. Ulang tahun gak pakai balon. Tapi gue nggak setuju motor sih. Motor tuh itu ada penjelasannya motor apa nggak sih? Nggak ada ya? Belum ada di penjelasan ini nih. Ini update yang baru 7 jam yang lalu. Terus kelompok SENPI, peluru senjata api dan Wah. senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Terus 6, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum dan usaha pariwisata. Tuh, ada 6 yang dikelompokkan. Jadi gue punya sedikit solusi. Mungkin ya nanti teman-teman mungkin bisa nulis-nulis sendiri lah. Kalau lu nggak mau naik pajak ya, Iya. berarti Anda harus punya urusan sama pemerintah. Ya kan? Iya juga ya. Saya beli motor, urusan pemerintah. Ya kan? Ngapain lu? Nganterin surat misalnya? Ya. Nah, mungkin bisa. Gak mau tahu yang ada. Ya kan? Ada urusan pemerintahnya ya. Itu juga kadang-kadang kan kalau nggak diatur sedetail mungkin sampai ke tupoksi pelaksanaannya, agak ngeri lah. Artinya kita nggak ngomong penyelewengan ya, walaupun Iya. itu banyak gitu kan. Iya. Kita nggak nuduh lah, tapi Iya. kan
jangan sampai potensi-potensi ini kebuka gitu. Ya, potensi Lu penyelewengan. mah enak ya jauh dari pemerintah. Ini enak aja. Emang jauh sih gue dari pemerintah di Tapi ujung. dia temannya wali kota katanya. Temannya kata aja. Yang gak jadi ngomong. Orang sono. Yang gak jadi audiensi kemarin. Nah. Ya. Tapi gak apa-apa Pak, kita udah biasa diberikan janji-janji palsu. Ya. Jadi sudah bukan barang baru lagi. Dan janji itu tidak akan kena pajak ya. Ya, tapi ditagih sih sebenarnya. Ditagih sama yang di sana gitu lah kalau misalnya seperti itu. Ada makanan katanya aneh yang kena pajak juga ya? Belum ada di sini sepengetahuan gue yang dapat dari beberapa situs belum ada makanan-makanan. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya berkembang ke arah sana ya Nu ya. Tadi pagi nyokap gue WhatsApp gue. Nah. Keren kan? Kaget gue udah serius. Dia bilang gini, Ah. pajak naik. Terus gue bilang gini, iya, udah. Lu iya, komen nge- dong. Beliau nge-share WhatsApp kayaknya biasalah grup ibu-ibu kan. Ya. Kirim dari mana. Terus kirim ke Kirim ke anak-anaknya. gua gitu kan. Ditulisin di situ ada buah-buahan premium. Oh, makanan juga kok di sini gue belum dapat. Jadi kalau info mau tuh. beli buah-buahan yang nggak kena pajak, buah-buahan Pertamax. Itu atau buah-buahan biosolar. biosolar itu lebih murah. Itu nggak akan kena pajak tuh. Premium, ya. Selama kalau menurut gue ya, selama klasifikasi premium nggak premium itu nggak dijelasin gitu, ini jadi blunder nih. Iya, Orang-orang ya, jadi apa akan ya blunder. kalau makanan. Terus Nanti bisa contohnya aja misalnya, buah-buahan ya. nanti bisa si Ani tiba-tiba jual apel gitu ya, jual apel di pasar. Apel terus, premium. Pak ini naik nih harganya, kenapa? Karena ini premium. Ya, Suka-suka ya. dia aja dia bilang premium atau enggak ya kan? Bisa, Nah, bisa, jangan bisa, sampai bisa, gitu. bisa. Makanya artinya harus jelas lah. Harus jelas. Terus ada satu makanan, lu nggak biasa makan sih. enak aja apaan sih? Karena ini makanan mahal. Kurang ajar kesannya gue apaan deh. Daging wagyu. Oh iya yang mahal ini. Daging wagyu katanya masuk terhadap Premium. makanan yang naik pajak tuh. Aduh. Ya maaf ya, kalau Aan kan makannya daging kurban ya. Iya. Nggak ngaruh. Gue nunggunya Nggak kurban. ngaruh. Dia makan daging setahun sekali, nggak ngaruh. Tapi maksud gue kayaknya agak terlalu diskriminatif ya kalau kayak gitu ya. Iya, jangan makanya gue sampai juga agak lah. aneh sih. Kan ya nggak tahu lah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin importnya kali ya. Nah kalau makanan yang impor. Tapi kan gitu kalau importnya naik kan harga jualnya naik. Iya. Iya kan? Iya juga. Iya. Sama aja maksud gua. Tapi kalau ya kan lu juga pengen dong makan daging wagyu ya kan? Iya pengen. Pengen. Cuma kalau Ini kesannya emang gue belum pernah Gua makan sih tuh- tuh. gua Kecuali tuh- di traktir. enggak, gua tuh merendahkan lu dengan cara diajak, ayo rendah yuk. Lu menurunkan lu dengan pelan-pelan. Sama ada yang menarik, stimulus ekonominya. Stimulus ekonominya salah satunya adalah PLN 50%. Nah Ya kan? itu dia. Tapi pertanyaan gua, berarti mungkin emang asli harganya 50% kali ya? Nah bisa jadi. Tapi ini dijelaskan sama Dirut PLN Darmawan Prajoso. Iya juga sih ya. Apa tuh? Iya. Diambil dari cnbcindonesia.com. Beliau bilang PLN pastikan diskon tarif listrik 5% akan diterima oleh 81,4 juta pelanggan dengan daya 2200 VA. VA itu apa sih maksudnya? Ini volt ampere kalau nggak salah. Oh, volt ampere VA itu ya. Oke. Oke, kalau di musik itu various 2200 artis. 2200 ke bawah. Dengan Dia gue 800 dia. 800 udah enggak, udah 1400. 1400. Dia 1400. Naik dikit. Rumahnya isinya cuma lampu halogen doang. Sama lampu buat akuarium. Iya. Nah, rinciannya adalah pelanggan dayanya yang 450 VA itu ada sekitar 24,7 juta orang. Terus pelanggan daya 900 VA ada 38 juta orang. Pelanggan daya 1300 VA ada 14,1 juta orang. Pelanggan daya 2200 VA ada 4,6 juta orang. Nah, program ini dinikmati oleh 97% pelanggan PLN se-Indonesia. Itu yang kota besar atau daerah ya? Nggak disebutin, pokoknya dia semua se-Indonesia disebutin. Tapi kan gini Pak, kan kita katanya didorong untuk beli mobil listrik ya. Oh Jadi iya, mahal iya. dong ngecasnya, Iya. ya kan?
harga mobilnya nggak turun, ngecasnya tambah naik. Balik lagi lah kita ke premium ya kan. Iya juga. Ayo berjayalah mobil-mobil bergasolin ya kan. Ya, tapi enggak, gue ngerasain ya Nu ya, kendaraan umum nih. Maksud sih? Kendaraan umum. Iya. Yang biasanya gue, Iya dia kan sebagai salah satu konsumen kendaraan umum. ya enggak kebetulan gue naik motor. Selalu iya. di belakang. Rakyat jelata. Kalau Jelata. dia naik Minyak. motor sering nabrak karena dia rakyat jelalatan. Matanya jelalatan. Enggak, no, gue ngerasain tuh. Biasanya kalau di belakang bis kota gue paling anti. Nah kemarin Enggak, beberapa, pertanyaan gue gini, ngapain gue di belakang bis kota? kan nggak bisa nyalip. Oh. Iya. Tapi kan lu bukan bis kota, yang nggak Enggak. boleh nyalip itu sama bis kota. Gue naik motor, aduh. Tapi gue nyaman sekali dengan berada di belakang bus listrik. Nggak ada polusi. Oh kirain gue lu nebeng belakangnya. Di sana gitu ya, gue nggak ada bensin. Tapi Itu, no. ya bener setuju, Itu, cuma kan masalahnya ngecasnya mahal sekarang. Nah itu. Orang yang punya mobil listrik mungkin masuknya termasuk orang yang mampu mungkin ya. Iya. Jadi emang harganya mahal ya. Kasihan deh lu yang mampu ya. Pajaknya naik gitu kan. Sementara kita tahu yang mampu yang di middle class itu turun 18%. Nah, Ya, begitulah. Terus, ya kabar bagusnya dia bilang ini komitmen kami. Oh ada bagusnya nih. Ya, komitmen kami untuk menyalurkan stimulus ekonomi diskon listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga yang terdaftar kategori 2.200 VA ke bawah. Itu sudah dipastikan tepat sasaran dengan dukungan, balik lagi tuh yang Anu bilang tuh, digitalisasi Oh, pelanggan. Jadi Keren. teknisnya katanya dia bilang ini, diskon 50% untuk Ini harus disimak nih, Ean. diskon 50% untuk pelanggan pasca bayar itu atau otomatis berlaku saat membayar tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025 katanya dia bilang. Catat, kalau lu bayarnya tagihan, kalau token, Nah ini dia, nah, ada. Nominal tagihan bulan akan otomatis dikurangi 50% nah, pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan yang prabayar, Nah, untuk prabayar, pelanggan token, pasca token. bayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% saat bayar listrik. Oke. Untuk pelanggan yang prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik. Oke. Kalau buat lu semua yang nonton video ini, kalau ada yang ngerti, ganti channel. Lah ini dia bilang begitu kok. Ya mungkin ya kalau dibaca pelan-pelan pasti ngerti lah ya teman-teman. Ya. Lah, emang begitu tulisannya tuh. Artinya jadi tapi gini maksud gue, memang sih kalau kita, tapi kan kalau misalnya gue dulu beli token waktu di rumah ada lah satu gitu. Gue beli listrik tuh beli tokennya gue misalnya lewat Tokopedia misalnya. Artinya jadi dia tahu udah langsung ya nama gue gitu kan. Dipotongnya dari situ atau gimana tuh? Nah itu gue nggak tahu deh. Pokoknya dia bilang itu di sini kan ya. Potongan 50% akan berlangsung akan langsung didapatkan saat pelanggan pembeli token listrik baik itu di PLN Mobile, retail di agen dan dimanapun ya dia membeli. Iya, Oh, kayaknya langsung sih potong. gitu. Kayaknya gitu. Oh jadi kalau beli 100.000 langsung dapatnya gede gitu ya? Nah mungkin kayak gitu tuh. Iya, Mungkin harganya kayak jadi gitu ya. Oke. Iya, bagus juga sih. Mungkin emang harganya segitu aslinya kan? Nah, selama ini ya. Nah, Beda banyak. kan kemarin Bisa aja, Pak Prat. Tambang batu bara itu kan udah Aduh. Di. Kemarin PLTU ada yang dimatiin juga kan? Ada. Karena kurang listrik. Lah. Nah. Aduh, ampun. Karena listriknya mahal jadi PLTU dimatiin. Lah dia kan pembangkit tenaga listrik. Oke lah. Nah, Apalagi? Selain makanan apalagi? Apa? berarti industri rumahan yang pakai listrik akan terbantu dong Nu kalau misalnya dapat potongan 50%. Tergantung dimasuk kategori nggak? Jangan-jangan UKM nggak? Tergantung juga ya, Iya. benar-benar juga ya. Makanya berarti ini untuk seluruh masyarakat atau masyarakat golongan tertentu? ini untuk masyarakat golongan 2.200 ke bawah. Ya, 2.200 ke bawah. Berarti banyak banget ya harusnya ya? Banyak. Berarti mungkin emang harganya segitu kayaknya ya? Orang dibilang dikipati oleh 97% pelanggan PLN Indonesia. Iya, berarti mungkin harganya emang segitu kali Pak. Aduh Bapak nih. Jadi selama ini segitu ya ternyata ya. Mungkin. Iya. Soalnya kan kalau enggak kan harusnya rugi dong. Iya. BUMN kan gak mau rugi ya.
Padahal kan uangnya buat siapa? Nah. Uangnya kan buat APBN, Nah, bukan buat perusahaannya gitu. Ya mungkin karena gajinya udah naik sekarang udah. amin. Gaji mereka ngapain lu aminin? Kalau Gak gaji kita apa-apa kan kebantu doa, mudah-mudahan bisa tapi gaji berbalik, mereka kan dapat nggak rezeki. nyalur ke kita juga. Udah biarin aja lah. Oke, selamat ya buat teman-teman semua yang keluarganya semua di area 2200 katanya akan dapat stimulus untuk mengimbangi naiknya pajak. Pajak. Tapi itu berlaku selamanya, Pak. Nah, itu berlaku kapan tuh? Ya. Nah, Itu nggak tahu tuh. belum ada Tapi gini, tulisannya di sini. ada, gue agak menggelitik sedikit. Jadi orang yang misalnya lu 2200 nih, Ke bawah. 200 ke bawah, Ya. lu bayar listrik murah nih, ya kan? Lu bayar listrik murah, tapi kan lu nggak beli Wagyu. Ya, atau misalnya Iya, lu bayar listrik murah, tapi jadi lu bisa beli Wagyu. Bisa gitu. jadi. Ya kan? Bisa jadi. Sama aja dong ya. Sama aja. Logikanya maksudnya. Ini cuma pemikiran Tapi liar gue aja. gak beli wagyu mahal, mending gue beli telur. Iya, dia mah biasanya juga makan daging cicak. Itu juga dipotong-potong buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cicak udah segini nu, dipotong. Tapi kan banyak. Ya Allah. Cicaknya serumah gitu kan. Nah, Nah, itu. apalagi? Pajak apa lagi? Oh, gue mau nanya nih. Enggak deh, dulu deh. Pajak apa lagi? Motor tadi ya? Motor, nah tadi ya Itu sama nggak ada gue bertanya sama spesifikasinya Anu ya. juga motornya itu? Spesifikasi motornya yang berapa? Apakah yang Gue baru mau beli motor lagi. 110, 100, 125, elektrik? Kalau yang elektrik gimana Pak? Ya kan? Naik dong. Oh, Juga. beli motor elektriknya murah, ngecasnya juga jadi murah. Nah itu. Bisa jadi tuh. Bisa. Kabarnya kata kemarin tukang Gojek yang gue tumpangi kapan hari. Kan lu punya motor, Iya kak, waktu itu motor gue lagi di bengkel. dinaikin ke Gojek. Oke, next. Gue jadi inget, beli kambing gue angkat, gue naikin ke motor. Enggak, dia bilang ngecas itu cuman satu garis. Satu hari. Enggak, cuma beberapa jam. Jadi kalau kita beli, kan kalau di token itu kan ada barnya itu nuh. Iya. Ada Nggak barnya tahu, tuh nggak kan. tahu gua. Ada di apa namanya di meteran itu ada barnya tuh berkurang. Nah, nanti kalau dia ngecas motor itu cuman taruhlah beberapa jam, si tukang Gojek bilang cuman satu garis berkurangnya. Enggak terlalu mahal katanya sih. Emang murah berarti? Iya. Oh. Tapi kan itu ngecas di tempat umum kan? Enggak, dia ngecas di rumah. Kalau ngecas di rumah ya patokannya Oh, dia. kalau di rumah segitu. Tapi kalau di tempat umum kan dia bisa tukar baterai kan Tukar biasa baterai seperti ya? ada biasa. Iya, gue masih kurang paham sebenarnya dengan konsep tukar baterai sama ngecas. Tukar baterai itu gue juga baru tanya kemarin. Jadi baterai Bisa nggak tukar baterai sama voucher gitu? nah itu gue tuh. Jadi ada merek-merek tertentu yang memang sudah banyak kerjasama sama beberapa gerai minimarket dan pom bensin. Itu dia cukup kan baterainya sama tuh, cukup ada kode tertentu yang dimasukkan ke sana. Jadi dia ngambil baterai motornya itu ditukar sama baterai yang udah full dengan jenis sebenarnya- yang sama. Sebenarnya ngecas juga cuma dengan cara ganti baterai gitu Iya, maksudnya. cuman jeleknya kadang-kadang kalau kecolongan kalau dapat baterai yang sudah tidak kondisi baik. Otomatis kan baterai ada penyusutan tuh kalau kelamaan dipakai kayak kita baterai handphone aja. Enggak sih. Iya dong, maksimalnya tadi Gua bisa ada teorinya kalau 100%. itu. Oke. Cuman karena udah keseringan dipakai, cuman maksimalnya di 80% gitu loh. Nah kerugiannya di situ doang. Ada sedikit info. Apa tuh? Tapi ini dari ilmu, ini agak teknik ya. Maksudnya, Iya. gue takut lu nggak. Kurang ajar ada sih. Takut gue gak nyampe. Nyampe. Lu Iya. lu pura-pura ini aja. Ya pura-pura aja dah. Ya. Gimana? Jadi ternyata baterai itu dia kalau lu pegang gitu ya, lu taruh gitu. Misalnya baterai handphone nih, lu taruh gitu. Ya. Nggak nyambung ke handphone gitu ya. Itu nggak akan pernah berkurang isinya. Ya iyalah. Enggak. Maksudnya ada baterai-baterai yang ada orang yang bilang, wah ini kembung nih karena baterai, misalnya baterai kamera. Ya udah overcharge di kembung. Oke. Itu ternyata kalau secara yang gua tahu ya dari ilmu fisikanya ternyata nggak nyalurin apa-apa. Jadi baterai itu awet-awet aja gitu. Nah itu yang bikin kembung apa?
biasanya karena kandungan udara untuk baterai-baterai tertentu ya, baterai-baterai nitrogen dan lain-lain itu kandungan udaranya udah mulai masuk, kandungan nitrogennya udah mulai berkurang, dia jadi over jadinya gitu. Oh. Jadi komposisinya aja. Cuma zaman sekarang kalau untuk ngomong ke handphone Tapi ya. nggak nyambung sih sama motor ya, nggak apa lah. Iya, enggak Ini mah info aja, di skip aja begitu, di skip. Tapi fast forward. ya, zaman sekarang juga baterainya udah canggih-canggih ya, Nu. Kalau canggih mah nggak akan diganti, nggak akan dituker. Kalau canggih mah nggak ada yang lu bilang tadi, kalau dapat baterai yang boncos ngaco. Itu kalau canggih. Enggak, maksudnya enggak bikin baterai gendut kalau overcharging. Iya, maksudnya sama aja. Kalau kondisi teknologi baterai kita tuh emang mungkin belum secanggih itu gitu loh. Kayaknya gue nggak pernah denger tuh mobil Tesla ganti baterai ya. Ya mobil, enggak ini motor. Gue juga bingung tuh kalau Ya, mobil gimana caranya ganti baterai. Artinya teknologi baterainya kan mungkin belum sempurna seperti yang di luar. Bahkan ada beberapa video di TikTok ternyata baterainya itu baterai-baterai kecil diparalelin jadi gede gitu kan. Emang bener gitu? Gue belum tahu loh. Who Emang bener knows? isinya? Who knows? Hidung siapa? Hidung Hidung siapa? Who knows? Jadi baterai kecil disambungin jadi satu. Iya. Masa sih? Baterai-baterai yang kecil 1864 apa 1684 gitu dijadiin satu tuh. Jadi satu rangkaian seri. Sekarang lifetime-nya kali lebih bagus. Nah, Nah, mungkin. itu. Mungkin. Sekarang lithium kan. Iya. Ya. Itu dia tuh. Nah, cuma nggak tahu udah kalau masih ada yang jelek gitu ya. Ya, Enggak, Susah udah inilah. Kalau di handphone gua ya, walaupun handphone lama, biasanya kalau udah penuh dia lu bukan handphone Cut off lama sendiri. itu. Handphone lambat. ngajar. Enggak, dia cut off sendiri no kalau udah full. Cut Dia off kalau sendiri. udah full dia Cut mati off sendiri. sendiri. Jadi enggak ada yang itu namanya baterai-baterai kembung-kembung itu udah Iya. enggak lagi. Ya itu yang teknologi yang sekarang kan bukan baterainya yang diperbarui caranya, tapi flow Sistem. Iya. pengisiannya itu yang Iya. diperbaiki. Kalau udah ini dia langsung cut off langsung. Oke, nah gue punya sedikit info nih. Kan katanya pajak naik ini kan biar APBD kita naik, APBN apapun lah itu ya naik. Maksudnya Iya, biar uangnya pemerintah ini tambah banyak gitu. Ya kan, logikanya kan gitu kan. Karena pajak dari zaman sejarah kerajaannya kan pajak ya sama dengan upeti gitu. Jadi Iya. semua orang sekarang harus ngirimin upeti ke pemerintah gitu. Nah, ada pajak yang non digital kayak yang tadi dan ada pajak digital. Iya. Kita lihat pajak digital ya. Ini dilansir dari beberapa website nih. Salah satunya adalah Antara News, terus pajak.go.id, Fiskal, Kemenkeu, Expert Tax Indonesia, Kopeta. Tempo. konsultan pajak Surabaya, waduh. Ya. Pokoknya ya konsultan pasti pada teriak nih ya, pajak naik nih, wah ayo kita dekati orang-orang kaya. Nah. Biar pajak dia jadi murah. Ya konsultan pajak biasanya kayak gitu. Teman-teman gue ada yang kayak begitu juga. Pajak penerimaan pajak digital Indonesia hingga bulan Oktober 2024. Totalnya ya 29,97 triliun. Gede kan? Gede itu. Kalau menurut gua sih Kalau mungkin sampai harvest dikorupsi pajaknya bahaya. dibanyakin dari sana kali ya. Jadi jangan ke rakyat gitu. Kalau emang butuh dana gitu ya. Iya juga Di ya. sana sih. Karena kan gini, spending brand, personal, apalagi organisasi, apalagi kemarin pilpres, pilkada gitu ya, spending digitalnya tuh gila gitu. Dia Iya. kan pasti generate pajak yang sangat besar gitu. Kenapa enggak? Ya udah bikin apa kek pemilihan lagi gitu ya. Tiap 6 bulan gitu. Lu gak ngabisin dong Nu. Ya biar pada ngiklan ya kan. Iklannya nanti pajaknya kan masuk buat negara lagi gitu. Artinya tuh maksud gua Maksudnya duitnya muter balik-balik ke dia lagi gitu. artinya ada jalur pendapatan lain di digital gitu ya. Yang mungkin juga harus disebut nih sama Ibu Menkeu gitu. Ada gak sih kontribusinya pajak digital itu di Indonesia gitu. Kalau ada kan bisa nggak itu diolah jadi ya sumber lain lah gitu. Jadi nggak harus naikin pajak rakyat gitu. Iya Kalau menurut juga gua ya. Iya. Itunya kan kayaknya lebih bagus kalau itu dibahas tuh, dikasih tahu gitu kan ke semua orang bahwa pemerintah juga sudah efektif nih ngoleksi pajak gitu ya. Dari orang miskin, dari orang nggak mampu, ya kan? Dari makanan gitu. Terus dari orang middle gitu. Pak Prot ngakak. Ke dia semua. Sama dari digital gitu. Nah, ini mungkin
ya digital ini dikasih tahu lah, disebarin bahwa kita pemerintah Indonesia sudah mengkolek dari Google berapa gitu kan. Jadi kita juga senang gitu, nggak kita yang Dapat gede dari Google bisa. mungkin ya. Kalau menurut gue sih harusnya gede, nggak bisa ya? Oh nggak bisa dong. Nggak bisa tuh. Oh nggak bisa kata produser kita nggak bisa, karena dia yang ngolek soalnya. Ya soalnya itu kan kayaknya ya beberapa negara di Eropa itu justru mereka dapat cuan gedenya dari sana tuh. Pajak Google, gue inget banget waktu itu zamannya GDPR ya, aturan GDPR masuk di Eropa itu, pajak itu harus semuanya masuk ke dalam negeri tuh. Jadi iklan luar negeri bisa lintas negara masuk ke mereka, tapi tetap pajaknya masuk ke sana. Pembiayaan iklannya masuk ke negara yang dituju. Nah itu mungkin kita perlu juga supremasi pajak di sana ya di bidang-bidang digital gitu. Jadi nggak kembali lagi dengarnya tuh rakyat harus bayar pajak gitu. Ya mungkin ada pembaharuan lah. Gitu. Iya juga ya. Mungkin tapi ya pasti Bu Sri Mulyani kan lebih paham lah ya. Dia kan mantan itu ya Bank Dunia kan. Iya. Lupa gue, takut salah gue. Mantan Aan kan nggak mungkin ya. Jadi mantan Bank Dunia. Kan. Itu dari pajakan. Jadi kalau menurut gue pemerintah juga harus kasih tahu lah ada pajak itu komponennya tuh apa aja, yang udah dikolektif apa aja gitu. Jangan sampai ini kan kalau ngomongin pajak 12% walaupun ya ada orang yang Pak Prabowo bilang ini hanya barang tertentu gitu kan. Ini hanya kelas tertentu, tetap sih. Nah, paradigmanya itu jadi semua barang tuh naik gitu loh. Nah itu juga berimbas sama kemarin ada postingan teman gue di grup, tapi gue belum baca semuanya, bentukan PDF. Katanya cukai rokok naik. Iya, kalau nggak salah. Yang gue tahu tuh ada iklan bea cukai aja. Tapi gue nggak tahu kalau naik atau enggak. Naik. Cuman gue belum buka PDF-nya tuh, barusan tadi. Bakal naik dan itu dihitung dari kapan? Kayaknya tahun depan juga deh. Pokoknya dibedakan kelas rokoknya, ada yang rokok elektrik. Oh iya. Vaping masuk ya? Iya, elektrik, terus rokok yang cerutu lebih besar tuh, terus itunya pajaknya, terus rokok biasa, kretek dan segala macam tuh. Gue juga belum baca detailnya sih, baru di share PDF-nya. Kalau menurut gue ya, vaping kalau emang naik gitu, ini agak bahaya nih. Nah, maksudnya jangan sampai gini. Vape ya? Enggak, jangan sampai marketnya udah tercipta, ya. Terus disuruh bayar. Nah. Kalau bisa dibuat dulu regulasinya, jadi market itu tahu gitu bahwa kalau dia masuk ke market sana dia harus bayar. Iya. Kalau kayak gini kan seolah-olah ya udah senang-senang dulu, ayo semua pakai rokok yang lain-lain, tiba-tiba bayar ya, nah, kan nggak gitu. Itu baiknya nggak kayak gitu. Itu senep kan. banget kalau digituin ya. Baiknya jangan kayak gitulah, dibuat tuh regulasinya, jadi orang bisa milih gitu. Oh, gue kalau pakai vaping atau pakai rokok pajaknya segini gitu kan. Ya, kayaknya lebih bijak gitu daripada udah marketnya udah ada, baru kita naikin pajak, baru kita pajakin gitu. Wah, ya kayak gitu, bukannya seperti itu biasanya. Ya maksudnya janganlah, ini kan udah 2024 gitu loh. 2025 nanti. Ya bulan depan 2025. Iya. Masa masih gini-gini aja. Aan juga masa mukanya gini-gini aja. Ya Mas Rasya, rokok elektrik dapat ya kenakan ya, tuh kan. Iya karena rokok elektrik karena termasuknya barang-barang elektrik sama dengan motor elektrik. Gitu. Apalagi dari pajak nih, pajak dulu kita habisin. Nah itu dia. Udah segitu. Udah gak ada lagi ya? Udah ada. Tapi jadi ya tahun depan berarti naik ya? Iya kalau yang rokok tahun depan. Nah buat teman-teman nih, buat pemirsa semua yang nonton, yang mau nge-share gitu ya. Intinya pokoknya pemerintah kan udah ngasih tahu pajak bakal naik nih. Kalau gak suka dari sekarang ngomongnya, jangan nanti begitu udah naik ngamuk gitu kan dari sekarang gitu. Nah artinya kalau itu gue jadi ingat ini ada pertanyaan, kalau transaksi Bank Indonesia yang real time itu kan ada 2.500. Nah itu pendapatan juga tuh. Masuk nggak di pendapatan? Kayaknya masuk, tapi gue nggak tahu karena mungkin gue pribadi ya nggak pernah dapat informasi itu tuh. Ya mungkin gue mainnya jarang ke channel-channelnya itu ya, kementerian gitu ya. Kementerian. Jadi nggak ada yang tahu. Kalau gitu. banyak pejabat teman-teman lo Enggak, bukan teman gue, itu bos. Ya Allah. Nah artinya kalau menurut gue ini harus dipublikasiin sih yang kayak gini biar orang tuh tahu gitu. Bahwa contoh ya, ada satu perusahaan fintech di Indonesia, ini buatan Indonesia, asli orang Indonesia kalau nggak salah. Itu dia dari sejak awal berdiri tuh tugasnya hanya untuk payment gateway.
Dan itu payment gateway. Jadi kalau lu belanja di Tokopedia misalnya, Ya. lu pakai bank Sebut BCA, produk ya. lu bank BCA, lu transfernya ke misalnya virtual akun di Tokopedia gitu ya. Betul. Misalnya pembayarannya pakai Mandiri misalnya. Nah, antara bank BCA dan bank Mandiri kan beda nih. Itu harus ada satu sistem yang bisa nge-collect uang dari lu dan nantinya masuk ke akunnya sana. Nah, salah satunya namanya payment gateway gitu. Ya. Nah, perusahaan ini tuh kaya banget. Kaya banget karena zaman itu ya 2017-18 itu ini salah satu perusahaan yang paling menguntungkan lah di Indonesia secara fintech yang gua tahu ya. Karena orang transaksinya sehari bisa puluhan kali Wah. per orang dikali ribuan orang. Waduh. Gitu. Dan dia per transaksi dapat. Nah sekarang kan BI kan udah ada tuh yang transfer jadi cuma asalnya gratis. Iya. Terus jadi 2.500 gitu ya. Iya. Ya karena mungkin wah ini ada uangnya nih, ayo kita pajakin gitu kan. Mungkin. Nah, cuma maksud gue itu kan 2.500 ya. Gue mencium-cium bau-bau ini nih. Hari ini aja gue transfer 10 orang. Wih. Ya kan? Wih. Jadi Kok kita nggak dapat ya? Nggak. Ya, Alright. gue transfer ke gue sendiri. Ya. Gue punya 10 rekening. Oh, rekening lu banyak. Gue transfer ke gue sendiri. Artinya Bank Indonesia kan udah untung 25.000 tuh. Dari satu hari, dari satu orang. Iya ya. Ini kan valuasi yang besar. Maksud gue ini kan zamannya keterbukaan. Itu beda bang? Atau sesama? Kalau pakai BCA ke pokoknya BCA? itu kan pilihannya lu mau pakai real time online atau yang BI Fast namanya BI Fast. Iya, BI Fast. Nah, itu. Jadi kalau kayak gini kalau menurut gua itu harusnya diumumin juga tuh. Pendapatan BI dari BI Fast berapa gitu. Jadi orang tuh tahu gitu loh ya transparan lah gitu. Iya. So gue dan seingat gue BI itu punya regulasi sendiri. Nah itu, tapi kan harusnya di Belum banyak yang keterbukaan- tahu, Pak Perot ya? Keterbukaan informasi. Tuh, belum banyak yang tahu. Yang terbuka jangan hanya mbak-mbak yang di TikTok. Ya. Yang terbuka Bamba di juga. Bigo, tapi Bank-bank Indonesia. Ya, Harus iya, terbuka iya, ya karena ujungnya kalau nggak terbuka akan banyak orang yang punya asumsi-asumsi. Nanti bikin asumsi sendiri, terus bikin video sendiri, bikin YouTube sendiri, jadi rame sendiri gitu kan. Wah, kusut juga tuh kalau kayak gitu. Nanti jangan-jangan itu jadi sumber informasi buat orang yang nggak paham gitu. Ya nggak An? Ya gue tau An nggak paham. Gue ngomong sama Anda. gue lagi baru mikir gue. Oke, lanjut. Jod. Topik berikutnya kita akan ngebahas tentang 2025. Ya. 2025 tinggal sebulan lagi. Terus Dah gitu doang. Itu opening gua. 2005. Lu punch-nya dong. Cia. 2025 tinggal sebulan lagi An. Kira-kira lu gak punya harapan gak? Harapan sih banyak Nu, Oke, cuman makasih ya. belum ah. Gue Harapan cuma banyak. nanya, gue cuma nanya doang. Harapan lu ada nggak? Iya cuman. Ada. Nah, oke, kita akan bahas harapannya Aan dan semua tentang 2025 di episode berikutnya. Jadi tetap di Radio KW bareng gua Anu dan Ah, oke, see you next year.